أوصيني وإياكم أيها الحاذرون بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita memperbaharui dan meningkatkan iman dan takwa kita dengan memperbanyak kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu bid'ah wa sittuna syu'bah atau bid'ah wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 lebih cabang. A'laha qawluhu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ungkapan kalimat la ilaha illallah. Maka jika ingin melihat orang yang tertinggi iman, tauhid dan takwanya, perhatikanlah orang yang lisannya sibuk menyebut itu, sibuk dengan nama Allah, yang hatinya mantap dengan pemahaman kalimat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Quran dengan al-kalimat at-thayyibah, yang diperumpamakan dengan asy-syajarah at-thayyibah, yaitu pohon yang subur yang berbuah, buahnya pun enak dan nikmat. Maka orang beriman tidak ada hatinya kesepian. Jika dia diam, maka temannya adalah kalimat la ilaha illallah. Tak lupa mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma arafna rabbana, karena berkah jasa beliaulah kita bisa menyembah Allah saat ini. Karena beliaulah Allah keluarkan dalam hati kita kegelapan, kejahilan dari pikiran dan hati kita, dan alhamdulillah kita dijadikan umat yang mengikutinya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 12 nabi dalam riwayat yang banyak berharap untuk diangkat atau dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kita tanpa perlu berdoa, Allah anugerahkan menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu nikmat yang tiada tara, tapi nikmat berbanding dengan cobaan. Nikmat itu berbanding dengan ujian dan cobaan. Maka semua cobaan yang ada semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersamai orang-orang yang sabar. Beliau berpesan khusus pada hari Jumat. Apa kata beliau? Aksiru as-salata alayya fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah salawatmu kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudah, karena salawatmu langsung dilaporkan kepadaku. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat mengenai keutamaan berselawat kepada beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man shalla alayya marratan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi 10 marrat, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dalam memahami hadis ini, apakah bentuk selawat Allah kepada kita? Maka Ibnu Abbas menjelaskan, salawatullah rahmatuhu wa fadluhu minhu
hadis ini para ulama kita sepakat dan mengatakan bahwa semua bentuk amalan yang kita lakukan ada yang diterima, ada pula yang ditolak. Kita sholat ada yang diterima, ada pula yang tidak. Kita membaca Quran, kita bersedekah atau melakukan amal apapun yang lainnya, ada yang diterima Allah, ada juga yang tidak. Akan tetapi berbeda dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu salatin 'ala nabi maqbul. Setiap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima. Meskipun ketika orang tersebut membaca selawat, tergores di hatinya ada perasaan riya, ada perasaan bahwa lantunan selawatnya dengan suaranya yang bagus agar dipuji oleh manusia, selawatnya tetap memberkahi dia, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis tersebut tidak ada syaratnya mau ikhlas ataupun tidak ikhlas. Berbeda dengan ketika orang yang salat ataupun sedang membaca Quran ataupun melakukan amaliyah yang lainnya, di dalam hatinya terbesit ingin dipuji oleh manusia, dalam hatinya ada rasa riya, dalam hatinya ada rasa sombong, dalam hatinya ingin dipuji oleh orang banyak, dalam hatinya beribadah hanya untuk dunia, beribadah hanya untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan pujian orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menolak amaliyah atau amal hamba tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dengan itu apapun bentuk ibadah kita, apapun bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatkanlah hanya semata-mata untuk mencari ridho-Nya, hanya untuk mencari kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian manusia agar dikira malah alim, agar dikira sebagai orang yang berilmu, alim ataupun ulama. Jangan seperti itu. Apapun bentuk ibadah kita, entah itu berupa salat, membaca Quran, sedekah, maka semuanya niatkan hanya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, walaupun dosa kita banyak yang kita lakukan di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita, karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa yang kita lakukan. Maka dengan itu jangan bosan, jangan sampai hati ini sumpah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjatuh dalam kubangan dosa, maka bangkitlah, maka berdirilah, bersihkanlah dosa-dosa tersebut. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, akan mendukung kita untuk kembali kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dengan itu sekali lagi saya tekankan di sini sebagai khatib, mari mulai detik ini kita niatkan seluruh bentuk amaliyah kita hanya diniatkan untuk Allah semata, hanya untuk meraih ridho-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga-Nya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا